Belum ditentukan. Sepertinya biasanya ini ya mendaftar ya Dek ya. Apakah tidak ada link yang dibagikan oleh departemen? Setahu saya belum ada, Ibu. Masih tiap kelas yang membahas seperti itu. Baik, jika demikian, Ibu harapkan salah satu dari peserta bisa dengan ikhlas ya, dengan ikhlas mengajukan diri sebagai koordinator. Karena tidak bisa tidak di masa daring seperti ini, kita membutuhkan seorang koordinator mata kuliah ya, di mana masing-masing dari kalian tentu saja pasti banyak sekali tugas-tugas mata kuliah yang harus dijalani, demikian juga Ibu ya. Jadi semoga di dalam perjalanan nanti kita bisa berjalan dengan baik ya. Sekarang siapa yang ingin atau berkenan ya jadi koordinator? Coba acungkan jari, raise hand ya. Adakah? Oh, baik. Bu, izin masuk. Ya, Retno ya. Retno berkenan menjadi koordinator? Oke, siap, Bu. Ya, terima Mohon kasih. bimbingannya. Oke. Ya, terima kasih Retno ya. Kita nanti tugasnya tidak berat ya, jadi karena ya pengalaman 2 semester kemarin kita daring, peran dari koordinator mata kuliah itu sungguh Ibu apresiasi ya. Saya mengapresiasi mahasiswa yang berkenan menjadi koordinator untuk membantu kelancaran PPM. Terima kasih sebelumnya Retno, nanti Bu Arina minta nomor HP-nya ya. Baik, bisa kita mulai perkuliahan. Ada yang kesulitan untuk absen? Saya Ibu kesulitan absen. David ya. Coba Iya Ibu. Kan masalah perabsenan dulu ya. Sebentar. Supaya nanti kalau kuliah nggak terpotong. Ibu kadang-kadang kalau sudah bicara terpotong itu jadi lupa ya, mungkin sudah usia jadi. Fauzan Azhar Muhammad hadir? Belum hadir. Bunga Marseli sepertinya tadi hadir ya. Bunga Marseli? Hadir, Ibu. Kamu kenapa nggak absen, Mbak? Tan David Christian? Belum hadir. Ulul belum hadir. Lalu siapa ini? Hani Atul? Hadir, Ibu. Hani hadir ya? Ya. Hani hadir. Oh, sudah hadir semua. Tinggal Tan David dan siapa ini tadi? Fauzan ya. Apa nih? Harusnya 3 ya. Oh, nih, Ulul ya. Baik. Bisa Ibu mulai hanya ya. Seperti biasa ya. Jadi di awal perkuliahan nanti kita akan membahas dulu kontrak kuliah ya. Kontrak kuliah biologi molekuler ya, mata kuliah kita biologi molekuler dengan nomor atau kodenya BL 21343 ya. Bobot SKS-nya 3 SKS ya, cukup besar. Jadi Ibu harapkan nanti semua sukses ya, bisa menyelesaikan atau mendapatkan nilai yang terbaik ya di mata kuliah ini, sehingga bisa membantu dalam perolehan IPK. Jadi mari kita bekerja sama ya, saling belajar. Kemudian jika ada hambatan nanti bisa bertanya, mungkin tidak jelas akan satu
topik bahasan, Ibu dengan senang hati akan menjelaskan kembali, atau jika ingin bertanya lewat WA juga Ibu persilahkan ya. Tapi mungkin Ibu mohon maaf kalau agak lambat merespon ya, karena banyaknya mata kuliah yang harus diampu ya, di biologi, kemudian bioteknologi dan magister ya. Jadi tapi insya Allah Ibu akan berusaha memberikan yang terbaik untuk kalian ya. Kemudian kelas ini insya Allah akan diampu oleh Bu Rezeki ya, Bu Siti Vernia, Bu Rezeki Siti Vernia dan Ibu sendiri ya. Jadi untuk sebelum ITS tatap muka pertama sampai ke-7 nanti insya Allah akan Ibu ampu ya. Sedangkan setelah UTS nanti akan diampu oleh Bu Vernia ya. Dari jadwal yang diberikan oleh fakultas, perkuliahan kita diagendakan setiap hari Selasa ya, waktu pertemuan jam 7.30 sampai jam 10 ya. Dan tempat pertemuannya adalah daring ya. Yang kedua deskripsi ya. Jadi nanti dalam perkuliahan biologi molekuler ini ya, jadi kalian akan diberikan ya tentang pengertian dasar dan sejarah biologi molekuler, kemudian pengertian gen ya, pengertian genom itu apa, dan dogma genetik ya. Dulu di genetika ya, genetika semester 3 ya, Dek. Genetika semester berapa? Semester ini, Bu. Halo, semester ini. Oh, semester ini ya. Oh ya, Iya, ya. semester ini. Ya, enggak apa-apa ya. Jadi nanti kalian akan mendapatkan materi yang sedikit sama ya antara genetika dan biologi molekuler ya. Tidak apa-apa, saling melengkapi. Mudah-mudahan ini juga akan memperkaya ilmu tentang gen dan genom serta dogma genetik itu sendiri. Saja karena organisasinya berbeda ya antara prokariotik dan eukariotik, itu akan terjadi perbedaan struktur dan organisasi gen ya. Bagaimana bedanya dan bagaimana DNA masing-masing itu dikemas. Sebentar ya, tutup pintu dulu. Kemudian di dalam mata kuliah biologi molekuler ini, kalau kebetulan tahun ini Ibu tidak mengajar genetika, tapi beberapa tahun kemarin mengajar genetika. Jika di genetika itu lebih banyak dibicarakan tentang Mendelian ya, Mendelian dan beberapa proses di dalamnya. Namun di dalam biologi molekuler ini kita akan berbicara dari mulai gen, kemudian sampai ke protein ya. Jadi apa yang terjadi di sana dari proses replikasi, kemudian transkripsi dan translasi ya. Kemudian juga adanya kesalahan-kesalahan di dalam proses replikasi hingga terjadi mutasi dan perlu direplikasi DNA, itu juga akan kita bicarakan di biologi molekuler ini. Jadi nanti di beberapa pokok bahasan ya akan proses replikasi, transkripsi dan translasi baik pada prokariotik maupun eukariotik. Ya. Kemudian insya Allah jika ada waktu nanti di akhir perkuliahan itu ada protein targeting ya, dan DNA isomal ya. Kemudian diskusi juga tentang aplikasi biologi molekuler ya. Sekarang kita lihat ya, setelah Anda mempelajari biologi molekuler ini, menyelesaikan mata kuliah ini, maka diharapkan Anda itu dapat mengerti ya, mengerti, memahami dan menganalisis ya. Jadi tingkatan-tingkatan itu perlu dipahami. Jadi Anda mengerti dulu, Anda paham,
dan kemudian Anda menganalisis konsep-konsep biologi molekuler serta mengetahui aplikasinya terkait dengan ilmu-ilmu yang lain ya. Jadi ilmu biologi molekuler ini merupakan salah satu ilmu atau mata kuliah yang wajib ya di dalam kurikulum biologi, karena memang cakupannya itu cukup luas ya. Jadi bukan hanya mengenai prokariotik dan prokaryotik saja, namun juga eukariotik. Jadi Anda nanti akan belajar bagaimana di mata kuliah lain ya, itu tentang pemuliaan tanaman, kemudian pemuliaan hewan, atau bahkan di bidang ekologi ya. Kalau Anda tertarik di bidang ekologi, itu biologi molekuler juga bisa digunakan sebagai landasan ilmunya ya, terutama tentang mungkin masalah konservasi ya. Masalah konservasi, Anda ingin misalnya mengetahui ya tentang bagaimana sih ikan misalnya ya. Jadi nanti ada konservasi ikan, nanti ada pelajaran atau ilmu tentang barcoding ya, barcoding dengan menggunakan DNA ya. Jadi mata kuliah ini sebagai dasar ya, sebagai dasar di mana Anda bisa mengembangkan lebih lanjut dengan mata kuliah lain ya. Misalnya nanti semester 6 ya, itu nanti, atau semester ini ada dapat bioinformatika semester 6 ya. Kebetulan Ibu juga mengajar bioinformatika, dan ini juga bisa dijadikan sebagai landasan untuk mempelajari hal tersebut. Nah, sekarang kita lihat tanggal-tanggal dan pokok bahasan yang akan kita pelajari ya. Jadi dimulai pada hari ini 16 Februari itu kita bersama-sama menyepakati kontrak kuliah kita ya, kemudian melihat rancangan pembelajaran 1 semester ya tentang biologi molekuler ini. Karena di dalam proses pembelajaran mahasiswa memang seharusnya diberikan atau diberitahu tentang apa itu rancangan pembelajarannya, sehingga mahasiswa juga bisa memahami capaian-capaian yang diharapkan nanti akan didapatkan di setiap pokok bahasan ya. Kemudian insya Allah nanti Ibu akan memberikan juga sedikit pengantar tentang biologi molekuler, terutama dalam bidang kajian sejarah ya, kajian sejarah dan kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Tatap muka yang kedua itu kita berbicara tentang organisasi ya, yaitu tentang gen, kromosom, genom baik pro maupun eukariotik. Kemudian tatap muka yang ketiga mengenai pengemasan DNA baik prokariotik maupun eukariotik, kemudian replikasi DNA, mutasi ya. Jadi ini insya Allah nanti bagian Ibu ya yang akan memberikan. Sedangkan untuk Bu Vernia itu dimulai dari transkripsi ya, dimulai dari transkripsi. Kalau Anda melihat jatah Ibu di sini hanya 6 kali tatap muka ya, karena memang kami ya, saya dan Bu Vernia itu mencoba untuk, karena terkadang ya masing-masing pengampu mempunyai style sendiri-sendiri ya, gaya sendiri-sendiri di dalam menyampaikan, sehingga untuk mulai dari transkripsi akan diberikan oleh Bu Vernia ya, karena transkripsi itu tidak bisa dalam 1 kali tatap muka ya, jadi hanya harus 2 kali tatap muka, karena transkripsi pada prokariotik tentu saja akan sangat berbeda dengan transkripsi pada eukariotik ya. Nanti bahan UTS-nya itu dari mulai tatap muka pertama sampai ke 6, sedangkan tatap muka ke-7 sampai ke 14 ya, 14 itu ini kok jadi 7 ya, ini nomor 8, ini nomor
14, 13, 15. Memang jatah untuk tatap muka itu ada 16 kali ya. 16 kali sesuai dengan perak akademis. 16 kali tatap muka, 2 diantaranya digunakan sebagai evaluasi, yaitu UTS untuk setelah 7 kali tatap muka dan UAS 7 tatap muka berikutnya. Nah, di sini tanggal 11 Mei ya, itu merupakan tanggal-tanggal H-2 libur Idul Fitri ya. Jadi nanti ada kebijakan dari Bu Vernia, apakah nanti diberikan penugasan atau bagaimana ya, itu Bu Vernia akan mengatur ya. Jadi sifatnya masih tentatif. Ibu persilakan Bu Vernia untuk nanti memberikan tugas atau apapun di tanggal 11 Mei ini. Kemudian tanggal 18 Mei dimulai translasi ya. Translasi, kemudian 25 itu translasi eukariotik. Dan tanggal 1 Juni pengendalian translasi prokaryotik dan eukariotik serta protein targeting. Perkuliahan menurut kalender akademik ya, perkuliahan akan diakhiri sampai tanggal 4 kalau tidak salah, 4 Juni, sehingga agenda dari UAS adalah tanggal 15 sampai 26 Juni. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai materi? Halo? Belum, Bu. Belum? Pertanyaan Ibu. Belum ada ya. Belum ada, Bu. Baik, bisa Ibu lanjutkan. Jika nanti ada pertanyaan, silakan Ibu diinterupsi, tidak apa-apa ya. Karena Ibu kan berbagi layar ya, jadi Ibu tidak bisa melihat kalian yang resen ya. Jadi silakan nanti diinterupsi saja, tidak apa-apa. Ibu lanjutkan ya. Nah, mengenai penilaian ya, penilaian itu kalau Anda melihat tugas di sini besar sekali ya, komponennya tugas itu besar sekali, 50%. 50% tugasnya. Tugasnya apa ya, nanti akan kita berikan setelah mungkin tatap muka yang kedua ya. Jadi seandainya komposisi dari penilaian itu tugas itu 50%, berarti nilai dari Ibu itu 25 serta nilai dari Bu Vernia itu 25 ya. Ya, karena apakah mata kuliah ini termasuk dalam mata kuliah yang CS ya, berdasarkan studi kasus itu kita menunggu penetapan dari dekan ya, penetapan dari dekan. Jadi kemarin kami konsultasikan kepada koordinator laboratorium ya, ternyata belum ada penetapan dari dekan. Jadi sementara arahan dari beliau, dari Korlab ya, dari Bu Susiana itu menggunakan biologi molekuler ini termasuk dalam mata kuliah berbasiskan studi kasus. Jadi Ibu harapkan seandainya nanti mata kuliah kita ini termasuk dalam mata kuliah yang studi kasus, jadi Ibu harapkan kalian nanti mengerjakan tugasnya juga dengan sebaik-baiknya ya. Jadi jangan asal-asalan. Jadi seandainya toh nanti ada tugas yang akan Ibu sampaikan, jangan sampai kalian itu melakukan copy paste ya. Karena mulai dari semester 4 ini Ibu akan memberlakukan pengujian plagiasi ya. Jadi kebetulan Ibu mempunyai account Turnitin ya, sehingga nanti baik dari tugas maupun UTS itu Ibu akan memberlakukan pengecekan dengan melakukan software Turnitin. Jadi Ibu bisa tahu apakah kalian copy paste atau tidak ya, gitu. Jadi Ibu akan sangat menghargai jika kalian mengerjakan itu dengan kalimat sendiri ya. Jadi
ya percaya diri sajalah gitu ya, mencoba untuk merangkai kalimat, mencoba menjawab pertanyaan dengan kemampuan menulis dari kalian ya. Ini dimulai dari mengerjakan tugas, nanti akan semakin terlatih ya di semester berikutnya, sehingga ketika nanti Anda mengerjakan baik itu kerja praktek maupun bahkan tugas akhir ya berupa harus menulis skripsi, itu juga sudah lancar semuanya ya. Jadi budayakan menulis itu sebagai perilaku kalian ya. Jadi Anda kan di perguruan tinggi ini diharapkan untuk terus menulis ya. Kemudian hal-hal yang belum diatur ya. Jadi tentu saja nanti dalam perkembangannya ada hal-hal yang belum diatur, yang belum terpikir oleh pemangku maupun mahasiswa, itu bisa kita diskusikan dengan mempertimbangkan saran dari pengampu paralel ya. Jadi kelas kita ini kelas A dan kelas B itu diampu oleh siapa ya? Pak Bit sepertinya ya. Dan dipimpin oleh koordinator mata kuliah ya. Jadi koordinator mata kuliah itu kalau tidak salah adalah Prof. Hermin ya. Jadi kita memegang 3 kelas ya, 3 kelas, sedangkan koordinator paralel itu oleh Bu Hermin. Kemudian aturan akademik ya. Jadi apa yang berlaku di dalam perkuliahan kita ya, proses belajar mengajar pada mata kuliah biologi molekuler ini mengacu pada peraturan akademik Universitas Diponegoro. Jadi misalnya nanti Anda juga wajib mematuhi ya, harus hadir hanya 75% ya, itu nanti mengacu ke aturan tersebut ya. Kemudian apalagi ya, mungkin yang belum termaktub ya, nanti di dalam peraturan akademik nanti akan dibicarakan dengan mempertimbangkan kelas paralel juga. Rumus nilai ya, baik kelas A, kelas B maupun kelas IUP ya. IUP itu ditentukan oleh prodi, jadi akan sama ya rumusnya. Dalam hal ini adalah prodi biologi, di baik kelas A, kelas B maupun IUP nanti komposisinya akan sama. Mengenai buku yang kita gunakan untuk belajar di mata kuliah ini ada banyak ya sebenarnya, tapi ini ada namanya buku biologi molekuler ya, karangan dari Prof. Tri Wibowo ya. Jadi ini buku ini enak sekali ya untuk belajar ya. Jadi Ibu sarankan Anda jika bisa itu punya buku ini ya. Kalau tidak bisa ya fotokopi atau pinjam kakak kelas ya, atau pinjam teman ya. Di sana Prof. Tri itu menjabarkan proses-proses di dalam biologi molekuler itu dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga akan membantu kalian di dalam belajar biologi molekuler ini. Banyak sekali juga e-book ya, e-book yang bisa Anda dapatkan di internet ya. Silakan untuk dibaca apapun buku-buku yang Anda pergunakan untuk memperkaya mata kuliah kita ini, memperkaya Anda mendapatkan gambaran tentang biologi molekuler, silakan untuk dipelajari ya. Kemudian jurnal-jurnal terkait ya, jurnal-jurnal terkait sekarang itu banyak sekali jurnal-jurnal dalam bereputasi ya, internasional yang banyak membahas tentang biologi molekuler, karena biologi molekuler ini merupakan salah satu bidang ya yang sangat diminati, karena memang kaitannya dengan ilmu-ilmu lain itu sangat banyak. Jadi silakan Anda pelajari, apalagi di kampus kita ya, di akun kita itu bisa kita mendownload ya jurnal-jurnal bereputasi secara gratis. Jadi mohon kalian untuk bisa ya memanfaatkan ya fasilitas tersebut. Sayang kalau dilewatkan ya. Ya, di akhir
kontrak kuliah ini Ibu ucapkan selamat belajar ya, selamat belajar kepada semuanya. Ibu juga belajar semuanya ya, karena ilmu itu berkembang. Mungkin Ibu belum paham, kalian tapi paham, itu juga bisa terjadi. Tidak harus yang berbicara di sini itu lebih paham. Jadi mohon nanti di dalam proses pembelajaran barangkali Ibu menyampaikan ada yang kurang pas ya, diberitahu dengan cara yang baik, dan kita sama-sama belajar sehingga hasilnya nanti juga insya Allah optimal ya. Semoga semua peserta itu bisa sukses ya, dengan cara yang sangat mulia ya, belajar bersama dan melakukan hal yang baik ya. Kemudian tak lupa Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ada yang ingin ditanyakan di kontrak kuliah? Halo? Belum nih, Bu. Belum ya. Belum, Bu. Baik, Ibu kembali lagi ke SSO. Tan David? Belum ada. Jika nanti Anda kesulitan di dalam Halo Bu. Ya, siapa? Kamu kan David? Iya Bu, maaf Bu, tadi saya salah lihat jadwal, jadi... Oh, salah lihat jadwal. Ya. Kalau kesulitan presensi, menghubungi Mbak Retno nanti ya. Mbak Retno nanti akan membuat list siapa saja yang... Terima kasih Bu. Ya, terus Mbak Ulul Qairiyah. Hadir, Bu. Hadir. Ya, alhamdulillah semua sudah hadir ya. Loh, masih ada satu lagi. Fauzan. Mas Fauzan. Mana Mas Fauzan? Mas Fauzan mana ini? Perbaikan Mas Fauzan. Oh ya. Ada yang ingin bertanya tentang kontrak kuliah? Belum, Ibu. Belum ya. Sekarang Ibu ingin memperlihatkan tentang RPS. Ya, RPS itu rencana atau rancangan pembelajaran semester ya. Jadi ini sebenarnya harus diperbagi dengan format yang baru ya, tapi nggak apa-apa, masih relevan dengan apa yang akan kita bicarakan ya. Jadi pokok kajiannya itu apa saja sih ya, dan kemampuan akhir ya, kemampuan akhir dari tiap tahapan pembelajaran. Jadi Anda nanti bisa mengukur diri Anda sendiri ya. Setelah mungkin tatap muka yang pertama ini, kami harapkan mahasiswa dapat merumuskan definisi biologi molekuler, sejarah dan perkembangannya, serta kaitannya dengan ilmu lain. Nah, ini nanti Anda ukur apakah Anda bisa mencapai kemampuan akhir seperti ini ya. Kalau Anda mengatakan, oh ya saya sudah tahu apa sih definisi biologi molekuler, bagaimana sejarah dan perkembangannya, serta kaitannya dengan ilmu lain, berarti Anda sudah setidaknya mendapatkan 5% ya, bobot 5% dari keseluruhan materi dari biologi molekuler ini ya. Nah, indikatornya apa kalau Anda mengatakan Anda itu tahu ya. Nah, berarti Anda harus bisa menjelaskan ya terhadap diri sendiri ya. Belajar, oh saya bisa menjelaskan secara jelas ya, secara gamblang, secara sistematis dan terstruktur bagaimana itu pengertian biologi molekuler ya. Jadi PPT yang Ibu berikan ini bukan Anda tidak harus belajar hanya dari PPT-nya Ibu ya, karena Ibu juga memberikan referensi-referensi lain ya. Mohon untuk bisa membaca yang lain ya. Jadi mungkin di tempat Ibu belum ada, nanti Anda bisa melengkapinya dengan buku-buku bacaan referensi yang telah Ibu berikan. Kemudian setelah nanti kuliah tatap muka kedua ya, Anda diharapkan dapat menjelaskan pengertian gen itu apa, kromosom itu apa,
Dan dogma genetik itu seperti apa ya? Nah, ini di indikatornya kejelasan dalam menyebutkan definisi konstitusi genetik. Kemudian Anda ukur lagi, aku udah bisa. Oh ternyata aku masih 4% ini. Nah, berarti harus ditambah lagi ya. Belajarnya supaya bisa 5%. Ya, 5%. Jadi kalau sudah bisa tatap muka yang kedua sudah jelas, tatap muka pertama sudah jelas, berarti sudah 10%. Nah, lumayan ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga ya, dapat membedakan pengemasan DNA prokaryotik dan eukaryotik itu bagaimana ya. Jadi Anda nanti membuat suatu ya metode belajar bagi mahasiswa itu bermacam-macam ya. Salah satunya mungkin nanti Anda membuat resume sendiri ya di dalam buku atau membuat file sendiri. Oh, aku udah ngerti ini bagaimana membedakan pengemasan DNA prokaryotik dan eukaryotik gitu ya. Jadi jangan sampai setelah selesai kuliah itu terus kabur ya. Kabur enggak dipelajari lagi ya. Tapi sebenarnya Ibu juga paham ya. Ibu sering membayangkan kalau Anda mau mengambil ya SKS maksimal misalnya 24 atau bahkan 22 SKS, itu waktu yang Anda gunakan untuk belajar itu betul-betul cukup banyak ya. Jadi Anda harus betul-betul mengatur waktu dengan baik, menjaga kesehatan ya, karena apalagi di mulai semester ini itu ada yang namanya tadi studi kasus ya, di mana beban tugas itu 50% ya. Kalau beban tugas 50% ya tugasnya pasti akan sangat berbeda jika komposisi atau bobotnya itu seperti biasanya. Itu kalau seperti biasanya kan sekitar 20% ya, sekitar 20%, kemudian UTS-nya berapa? 40, UAS-nya 40. Nah, ini 50% sudah 50 bagian sendiri dari proses pembelajaran untuk mata kuliah tersebut. Kemudian nanti bisa Anda cermati semuanya ini di dalam setiap pokok bahasan ya. Anda dipersilakan menilai diri sendiri, dan jika belum paham itu nanti bisa dibaca lagi ya, mungkin di buku 1, di buku A itu kurang jelas ya, berganti buku B enggak jelas ya, jurnal A, C dan sebagainya. Di sini ada ujian tengah semester ya. Di sini indikatornya adalah mengikuti ujian dengan waktu yang tepat ya. Jadi jangan lupa ya, jangan lupa jadwal. Ini jadwal kita itu memang sangat ketat ya, sangat ketat, sehingga ya itu tadi peran dari koordinator mata kuliah ini sangat-sangat krusial ya. Jadi mohon maaf nanti Mbak Retno ya, sebelum hari Selasa mungkin bisa mengingatkan Ibu tentang jadwal kuliahnya ya Mbak ya. Dan juga Anda kalau sering lupa ya pasang alarm ya, untuk mengingatkan, oh hari ini kuliah gitu. Nah, ini ada kriteria lagi, melaksanakan ujian dengan jujur, mengerjakan ujian dengan rapi dan benar ya. Ini bobotnya 15% ya. Untuk Anda sendiri ya, 15%, tapi penilaiannya dari kami itu 25%. Demikian juga tatap muka berikutnya. Intinya adalah Anda berusaha menjelaskan kembali apa yang telah kami sampaikan, telah Bu Arina ataupun Bu Vernia sampaikan. Nanti insya Allah kemudian Anda nilai diri Anda sendiri, sehingga nanti di akhir perkuliahan Anda setidaknya bisa menjawab atau memahami ya, lebih dari 81% ya. Kalau Anda bisa memahami lebih dari 81% ya itu Anda sudah mendapatkan nilai A ya. Itu sudah jelas? Jelas Ibu. Jelas ya. Ada yang ingin ditanyakan? Jelas Bu.
Tidak ada. Tugasnya insya Allah akan kami berikan minggu depan ya. Bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Kontrak kuliah sudah ya. Kontrak kuliah sudah. Sekarang kita masuk ke pendahuluan. Ya. Pendahuluan dari mata kuliah biologi molekuler ya. Ini beri judul biologi molekuler, suatu pengantar ya, suatu pengantar dari biologi molekuler. Nah, sudah tampil slide Ibu? Ya. Sudah, Bu. Sudah. Ya. Sudah, Ibu. Sudah tampil. Ya, di sini Ibu tuliskan mekanisme fisiologis makhluk hidup. Kata pertama yang Ibu tampilkan di PPT ini adalah mekanisme fisiologis makhluk hidup. Siapa yang mau jawab? Mengapa mekanisme fisiologis makhluk hidup patut kita pahami di dalam kita belajar biologi molekuler? Saya, Ibu. Oh ya, silakan. Oh, Pak Ulul dulu, setelah itu Mas Abdullah ya. Monggo Mbak Ulul. Ya, menurut saya, mengapa kita perlu mempelajari mekanisme fisiologis pada makhluk hidup itu agar kita tahu bagaimana proses-proses yang terjadi di dalam tubuh, sehingga dengan begitu kita tahu bagaimana kerjanya, sehingga seperti misalnya penyakit atau gejala-gejala kita dapat. Dilanjutkan Mas Abdullah, monggo. Baik Bu, saya izin. Jadi menurut saya mengapa perlu memahami tentang mekanisme fisiologis itu karena di dalam mekanisme tersebut banyak berkaitan dengan molekul, misalnya kayak pemecahan molekul maupun penyerapan di dalam makhluk hidup, seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Ya, betul semua ya. Jadi tadi disampaikan Ulul dan Abdullah ya. Jadi memang di dalam kita mau belajar tentang biologi molekuler itu kita perlu paham ya mekanisme fisiologis terutama di dalam sel ya. Jadi betul tadi ada bahwa tubuh kita itu atas komposisi kimiawi ya. Jadi manusia yang termasuk dalam makhluk hidup ya, karena sesuatu yang hidup itu manusia di antaranya itu tersusun atas apa? Kemikalia ya. Tersusun atas unsur-unsur seperti tadi yang disampaikan oleh teman Anda ya, untuk proses fisiologi maupun tadi komunikasi ya. Nah, mekanisme fisiologis itu bisa dimulai dari tingkat molekuler ya, tingkat molekuler. Jadi informasi-informasi serta proses-proses yang terjadi di tingkatan molekuler bisa dikatakan apa ya, kunci penting ya dalam yang bisa kita gunakan di dalam memecahkan misteri-misteri di dalam kehidupan ya. Jadi ya di dalam tingkatan molekuler dimulai dari gen ya, dimulai dari gen itu misalnya kalau dimulai dari gen terkait tadi yang disampaikan oleh Mbak Ulul, kita
tahu bahwa ada suatu penyakit genetik tertentu itu juga basicnya adalah gen ya. Kemudian bagaimana pengobatannya, bagaimana interaksi dari obat itu sendiri terhadap tubuh, kemudian bagaimana pemaparan nutrisi yang baik ya, yang tepat ya di dalam metabolisme gen-gen target ya. Bahkan juga jika kita mempelajari misalnya mikroba ataupun tanaman ya, ataupun hewan, itu kita bisa tahu ya hubungan evolusinya bagaimana ya. Jadi nanti kalau Anda ingin tahu misalnya menemukan suatu isolat tertentu, ingin tahu bagaimana hubungan filogenetiknya dengan mikroba yang lain ya, itu bisa ditinjau dari gennya. Demikian juga hewan ya, hewan. Atau bahkan yang sekarang terjadi ya, sehingga kita perlu belajar dengan cara seperti ini ya, dengan mengetahui bagaimana komposisi ya gen dari virus corona gitu ya. Itu basic biologi molekuler bermain di situ ya. Kemudian apa yang terjadi juga secara fisiologis bagi penderita ya. Apa sih kalau jenis virus ini mempengaruhi atau menyebabkan penyakit ini, demikian juga sebaliknya ya. Jadi kembali lagi ke slide ya. Mekanisme fisiologis makhluk hidup merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam kita belajar biologi molekuler. Nah, untuk mengetahuinya maka diperlukan juga teknik-teknik analisis ya. Teknik-teknik analisis ya, jadi analisis di dalam biologi molekuler itu diperlukan ya. Karena untuk bisa kita gunakan untuk mempermudah bagaimana memahami mekanisme molekuler ya, termasuk di mana termasuk diantaranya adalah gen-gen yang termasuk fingerprinting ya, bahkan sampai ekspresinya ya, bahkan di dalam proses eksplorasi ya protein serta enzim, serta bagaimana mempelajari hal lain ya. Jadi, memang ini perlu dipelajari teknis-teknis di dalam biologi molekuler ya. Nah, pertanyaan berikutnya ya, kenapa teknik analisis ya, teknik analisis yang Ibu jelaskan ini penting ya, karena ya kita tidak bisa berkutat hanya pada pertanyaan ya, tapi kita harus mendapatkan hasil yang akurat. Kalau kita ingin tahu hasil yang akurat ya kita melakukan analisis ya, karena perkembangan ilmu itu sendiri ya di dalam bidang kajian ilmu hayati itu tidak lepas dari analisis tingkat seluler dan molekuler ya. Anda tahu bahwa peneliti ataupun mahasiswa ya yang bekerja di bidang ilmu hayati ya, misalnya tadi yang Ibu jelaskan pertanian, perikanan, peternakan itu ya, bahkan analisis pangan ya, analisis pangan itu akan menghasilkan produk yang akurat ya jika diteliti sampai pada tingkat seluler ataupun molekuler ya. Kemudian juga karena biologi molekuler itu merupakan ilmu yang beririsan dengan ilmu lain, maka juga kita harus belajar dengan ilmu lain karena akan sangat terkait. Ini adalah gambar yang memperlihatkan bagaimana kita akan belajar nanti ya. Jadi mulai dari nukleotida sampai ke kromosom sampai nanti ke tingkat sintesis proteinnya ya. Kemudian ruang lingkup ya. Ruang lingkup biologi molekuler. Jadi kita belajar di biologi ya. Itu merupakan
suatu ilmu yang belajar tentang makhluk hidup ya. Mulai dari yang ukurannya tidak bisa terlihat dengan mata biasa, harus dengan menggunakan mikroskop ya, sampai ke organisme tingkat tinggi ya. Jadi bisa ditanyakan kita belajar biologi itu sampai mana gitu ya, di mana batasnya biologi molekuler ini ya, di mana batasnya biologi molekuler. Jadi ini bisa kita jawab ya, bisa kita jawab jika kita tahu ya, bisa kita tahu sebenarnya di dalam belajar studi biologi molekuler ini tujuan akhirnya apa ya. Nanti Anda yang ingin belajar di bidang reproduksi misalnya ya, tentang reproduksi hewan misalnya, itu Anda misalnya merancang supaya nanti ada kit yang bisa Ibu menceritakan penelitian teman Ibu ya yang di lab 2 itu Bu Agung ya. Ibu senang sekali, jadi beliau ini merancang ya suatu kit ya, jadi belajar tentang siklus reproduksi dari tikus ya, siklus reproduksi dari tikus. Jadi beliau itu telaten sekali, bahkan di bidang molekuler pun beliau juga membuat suatu apa ya, primer tertentu sehingga bisa mengatur pola reproduksi dari tikus. Anda ketahui bahwa tikus itu perkembangan biaknya kan cepat sekali ya. Nah, itu tujuannya dari sisi molekuler. Demikian juga kalau penelitian Ibu sendiri itu banyak bercerita tentang mikroorganisme ya, jadi mikroorganisme yang potensial ya. Kemudian tinjauannya dari gen-gen yang menghasilkan produk-produk yang spesial itu juga merupakan biologi molekuler. Tergantung dari tujuan kita belajar biologi molekuler itu sendiri. Nah, jadi dari hal-hal tersebut kita bisa melihat, jadi dalam aspek biologi molekuler itu utamanya adalah lakonnya ya, subjeknya adalah bahan genetik dan proses sintesa protein serta bagaimana pengaturan ekspresinya. Jadi bahkan ekspresinya pun bisa diatur ya. Jadi kalau diantaranya dengan metode microarray ya, tapi itu mahal sekali ya, kita bisa mengetahui ekspresi genetik dari suatu tahapan penelitian cabai ya yang berwarna-warni gitu ya. Anda mulai dari perancangan sampai nanti ekspresinya itu bisa, tapi itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Dari berpijak dari hal tersebut di atas, maka kita bisa melihat bahwa antara biologi molekuler dan cabang-cabang biologi lain itu sebenarnya sangat tipis ya. Jika kita berbicara tentang cabang biologi satu ke cabang biologi lain, itu seringkali ya itu ditentukan oleh tadi tujuan ya, kemudian konteks ya, konteks apa yang akan kita bicarakan, dan kepentingan apa yang melatar belakangi hal tersebut ya. Kemudian sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Ibu. Belum, Bu. Ya. Dalam biologi molekuler yang Ibu sampaikan tadi adalah proses sintesa protein dan bahan genetiknya. Jadi kedua aspek tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ya. Karena proses sintesa protein tergantung pada proses sintesa protein tergantung pada gen-gen yang melatar belakanginya ya. Nah, di saat lain pihak ya, replikasi bahan genetik juga dipengaruhi oleh bermacam-macam protein ya. Contohnya apa kira-kira? Replikasi.
Ada ingat pelajaran replikasi waktu SMA atau saat biologi dasar itu mungkin Anda sudah disinggung tentang replikasi. Proses replikasi bergantung pada protein. Kira-kira apa? Contohnya. Izin menjawab, Bu. Ya. Contohnya itu seperti replikasi DNA, replikasi RNA, begitu, Bu? Iya, itu dipengaruhi oleh protein. Kira-kira protein apa yang mempengaruhi? Kalau ini gambar yang tadi, sehubungan dengan gambar tadi. Tadi kan produk suatu gen ya. Produk suatu gen itu kan nanti menghasilkan suatu protein tertentu ya. Sekarang untuk intermezzo protein tertentu juga bisa mempengaruhi gen apa kira-kira. Ini nanti terlihat pada proses replikasi. Halo Bu, Bisa menjawab ya. izin menjawab. Oh ya, siapa ini sebentar. Siapa yang mau menjawab? Kan David. David, monggo. Protein histone bukan ya Bu? Protein histone. Apa deh? Protein histone apa bukan ya Bu? Oh, protein histone. Oh ya, itu tentang pengemasan kromosom ya. Ya betul, bisa juga ya. Jadi tapi itu tidak berpengaruh langsung pada proses replikasinya, cuman berpengaruh terhadap strukturnya ya, struktur dari kromosom ya. Ada lagi ya Pak? Terima kasih jawabannya. Mbak Dela ya, Pak Dela. Enzim mungkin, Ibu? Ya, enzim. Ya, enzim apa? Enzim apa ya, lupa Ibu namanya. Iya, ya nanti kalau nggak ada enzim itu proses replikasi kan tidak berjalan ya. Boyo. Izin menjawab, Bu. Ya, Mbak Retno. Enzim polimerase itu DNA ya, Bu ya? Polimerase. Ya. Enzim polimerase, Bu. Ya, enzim polimerase ya yang berbanyak ya. Jadi itu salah satu contoh ya, bagaimana sebenarnya di dalam ruang lingkup biologi molekuler satu tahap dan tahap lainnya itu akan sangat mempengaruhi ya. Jadi di sini juga ada tulisan protein ke fungsi, ini bidang biokimia yang berperan ya. Bidang biokimia yang berperan. Siapa yang akan menjawab? Siapa yang mau menjawab? Jadi memang ya di dalam biologi molekuler ya, jadi pada hakikatnya itu berkaitan antara satu tahap dengan yang lain ya. Jadi di antaranya di sini adalah analisis makromolekul ya, dari gen ke protein ya. Protein fungsinya apa? Nah itu dipelajari di dalam biokimia ya. Dipelajari dalam biokimia. Jadi analisis makromolekul tersebut bisa dilakukan berdasarkan atas reaksi-reaksi ya. Reaksinya bagaimana ya? Nanti Anda ingat toh ada kalau dalam biokimia itu ada apa? Proses apa? Metabolisme ya. Metabolisme, anabolisme, katabolisme. Itu kan juga mempelajari reaksinya. Tapi juga bisa dipelajari berdasarkan struktur fisiknya ya. Bisa dipelajari struktur fisiknya. Jadi terutama hal ini juga berkaitan dengan ilmu bioinformatika ya. Jadi Anda tahu bahwa sebenarnya struktur protein itu sangat luar biasa ya. Jadi
bahkan ini bisa dilakukan analisis ya, analisis secara komputasi dengan apa yang disebut dengan in silico. Sekarang ini kan booming sekali ya, namanya in silico ya. Jadi pemodelan komputer ya, dengan menggunakan komputer. Jika kita misalnya ingin tahu apakah suatu obat tertentu itu mempengaruhi atau berpengaruh terhadap target gitu ya. Jadi nanti ini akan pelajari di dalam mata kuliah bioinformatika ya. Nah, reaksi-reaksi kimia ini merupakan salah satu fenomena ya, fenomena di dalam biologis itu sendiri ya. Jadi keseimbangannya bagaimana, keseimbangan reaksi biokimia ya. Nah, keseimbangan reaksi biokimia ini bisa dipengaruhi misalnya itu dengan perubahan ekspresi gen ya, yang mengkode sintesis enzim-enzim ya. Jadi mengkode sintesis enzim-enzim itu juga berperan dalam reaksi biokimia. Jadi memang di dalam ruang lingkup biologi molekuler ini molekuler biologi, biokimia dan genetika itu sendiri itu sangat erat ya. Jadi sebaiknya kita bisa memahami konsep-konsep dari masing-masing bidang ilmu ini ya. Setelah kita berbicara banyak tentang genetika, biologi, biokimia dan biologi molekuler, jadi yang penting adalah dalam kajian utama biologi molekuler ini kita belajar kuncinya adalah kita belajar asam molekulernya bagaimana. Kemudian yang terpenting adalah kita belajar bagaimana ekspresi dari informasi HYAT ini. Ya, yang dimulai dari proses replikasi, transkripsi dan translasi. Ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Jadi bagaimanapun juga kita harus memberikan penghargaan ya kepada siapapun yang berperan di dalam perkembangan biomolekuler itu sendiri ya. Jadi perkembangan dari biologi molekuler ini dimulai pada tahun kurang lebih tahun 70-an ya. Ya. Awal-awalnya ya. Ini berdasarkan landasan dari biologi molekuler sendiri, ditemukannya berbagai teknik eksperimental ya terkait dengan manipulasi dari DNA ya. Kita belajar sejarah perkembangan biologi molekuler ya, tidak bisa tidak kita berterima kasih kepada Pak Anthony van Leeuwenhoek ya. Jadi yang pertama-tama ya membuat suatu mikroskop ya. Kemudian ini mikroskop yang sangat sederhana ya, yang merupakan tonggak ya, tonggak perkembangan biologi, mikrobiologi ya. Kemudian Pak Robert Hooke ya, jadi ini sudah semakin meningkat ya perkembangannya. Jadi beliau bisa melihat suatu rongga kosong pada sayatan gabus ya. Kemudian juga Pak Robert Bloom ya, dan teori para perintis ya, teori sel ya, di perintis teori sel. Kemudian Pak Rudolf Virchow juga sama ya. Itu merupakan salah satu perintis di dalam perkembangan biologi ya, teori sel. Nah, sampai menjelang akhir abad ke-19 ya, dimulai dari mikroskop, teori sel dan sebagainya sampai akhirnya kita sampai ke kondisi sekarang ini, di mana didapatkan database ya, database itu tentang sekuen DNA ya,
banyak ya. Jadi kalau di Amerika itu ada yang namanya NCBI ya, itu perlihatkan sebentar. Ini ada NCBI ya, jadi ini merupakan database di mana kita bisa melakukan ya berbagai hal ya tentang perkembangan itu ilmu sendiri ya dalam biologi molekuler ya. Dalam biologi molekuler misalnya apa? Misalnya nukleotida. Nukleotida ya. Nukleotida dari misalnya bakteri Escherichia coli. Nukleotida dari bakteri apa ya? Ada yang punya usul? Ada yang punya usul? Pengen tahu sekuen DNA dari bakteri apa misalnya? Jadi Anda lihat bahwa di NCBI ini ada banyak dataset ya yang disimpan di sana ya. Jadi kita ketahui bahwa prokariotik itu merupakan organisme ya, mikroorganisme yang mempunyai DNA yang sirkuler ya. Ini Anda lihat bahwa E. coli ya, E. coli strand CFT073 ini mempunyai genom yang komplit ya, sebanyak 5 juta sekian pasang-pasang ya, 5 juta sekian pasang-pasang ya. Jadi ini merupakan sekuen komplit genom ya. Jadi apa yang sekarang sedang booming juga yang disebut dengan whole genome sequencing ya. Jadi sequencing atau pemetaan ya, pemetaan gen ya, pemetaan sekuen dari keseluruhan dari organisme tersebut yang disebut dengan genom ya. Nanti Anda akan mendapatkan informasi ini di tatap muka berikutnya ya. Terkadang juga pengetahuan tentang ya, sekuen dari mikroba bisa ditinjau berdasarkan primer spesifik ya. Jadi bisa menggunakan RNA ribosomal ya, yang sebenarnya Anda kan pernah tahu ya, pernah mendengar bahwa ada yang disebut 16S, 5S, 20S dari suatu organisme ini. Jika menggunakan pendekatan parsial ya, itu maka tidak sebesar ini CRISPR-nya, biasanya sekitar 1.500, 1.400, 1.500 ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Di pengantar saja. Belum, Ibu. Belum ya. Jadi tentang biologi molekuler ini membuat suatu perkembangan ilmu yang sangat luar biasa ya. Jadi kalau di Amerika tadi ada NCBI, kalau di Eropa itu database-nya ya. Jadi European Molecular Biology Laboratory tentang IMBL ya. Kemudian kalau di Jepang itu namanya apa itu lupa, di DAC ya, di DAC. Anda juga bisa tahu bagaimana tentang COVID ya, sekuen COVID ya, corona ya, virus corona di situs-situs tertentu. Karena tentang database ini ya, Ibu bisa beritahu bahwa perkembangannya itu sangat cepat. Jadi terkadang kita belajar suatu software tertentu belum selesai bacanya, jangankan mempelajarinya ya, belum selesai bacanya itu sudah berkembang lagi versi yang baru ya. Jadi begitu cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan berdasarkan materi genetik ini membuat kita meningkatkan rasa ingin tahu ya, rasa ingin tahu sampai mana. Jadi memang diharapkan Anda nanti entah di bidang apapun ya, entah di bidang mikroorganisme maupun organisme tingkat tinggi seperti tanaman dan hewan itu
bisa mengakses terus ya, mengakses terus apa yang sedang terjadi ya, perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini terkait juga tentang tentu saja tentang sarana dan prasarana ya. Jadi berbagai proyek tentang biologi molekuler ini merangsang perkembangan sarana dan sarana teknologi yang terkait ya, dan juga bukan hanya sarana berupa alat-alat ya, tapi juga kimikalia yang ada di dalamnya, karena tidak bisa tidak kita menggunakan berbagai jenis reagen ya di sana, dan harganya itu cukup relatif mahal ya. Jadi memang di dalam penelitian di bidang biologi molekuler ini ada disiapkan dana yang cukup lumayan ya. Jadi biasanya kami itu dosen-dosen itu berkongsi ya. Jadi kadang saya punya apa, Bu Bernia punya apa, Pak Anto punya apa, itu jadi sangat biayanya jadi menjadi lebih murah ya. Jadi di tingkatan penelitian yang lebih advance ya, jadi memang ada kerjasama ya, bahkan kerjasama institusi ya, bukan hanya sekedar lab pertemanan, tapi juga institusi, karena memang pentingnya penelitian tentang biologi molekuler ini sendiri, sehingga pemerintah memberikan skim-skim tertentu ya di dalam proses perkembangan biologi molekuler ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Nah, HGP ini adalah Human Genome Project. Jadi Ibu baca bahwa proyek dari Human Genome Project ini sudah selesai ya, sekitar tahun 2003 ya. Jadi bisa diketahui bahwa sekuen ya dari suatu manusia ya, itu sudah diketahui semuanya, tapi juga perkembangan ilmu itu sendiri juga memberikan peluang bahwa ternyata yang dideklarasikan pada tahun 2003 sudah selesai, itu masih harus terus ada perkembangan ya, terus ada perkembangan, data terbaru diperlukan ya. Ini memicu perkembangan bioinformatika secara global ya. Jadi tidak hanya database-nya saja yang berasal dari manusia, tapi memicu juga perkembangan bioinformatika, mengetahui database hewan maupun tanaman dari berbagai tingkatan ya. Masuk diantaranya tadi adalah mikroorganisme prokaryotik ya. Kemudian terkait perkembangan bioinformatika dan database ya, jadi ada kemudahan ya, ada kemudahan yang bisa diakses ya bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana sebenarnya peta kromosom dari genom makhluk hidup ya, dan sebagian besar itu bisa diakses dengan gratis ya, bisa diakses dengan gratis, tapi juga sebagian lagi harus berbayar ya, karena memang space atau ruang yang digunakan untuk menyimpan data-data tersebut itu cukup besar ya. Jadi itu membutuhkan biaya yang cukup banyak dan proses pemeliharaannya. Kembali kepada sejarah dan perkembangan biologi molekuler ya. Jadi ini ada timeline-nya ya. Anda bisa cermati nanti bagaimana proses ya yang dimulai dari Pak Anthony van Leeuwenhoek sampai diketemukannya pada tahun 2006 itu lebih dari 500 genom ya. Bisa Anda bayangkan sekarang sudah tahun 2021 ya, 2021 itu sudah sangat-sangat berkembang ya. Kemudian definisi dari biologi molekuler. Jadi biologi molekuler merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan, cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antara struktur dan fungsi
molekul-molekul hayati serta kontribusi hubungan tersebut terhadap pelaksanaan dan pengendalian berbagai proses biokimia. Tadi sudah Ibu berikan gambarannya di slide awal ya. Kemudian bisa dikatakan juga bahwa dengan kita mempelajari biologi molekuler, kita mempelajari dasar-dasar molekuler setiap fenomena hayati, karena tidak bisa tidak setiap makhluk hayati ini mengandung materi genetik. Ya. Ini Ibu ambil berbagai definisi yang dikemukakan oleh para pakar ya, yang beliau-beliau ini Ibu Profesor Faziah dan Prof. Tri Wibowo Yuwono ini merupakan salah satu atau salah dua ya dari pakar biologi molekuler ya. Jadi di Indonesia beliau mengemukakan bahwa biologi molekuler merupakan ilmu pengetahuan yang multidisiplin ya, baik dari biokimia, biosel, dan genetika yang mempelajari aktivitas biologi pada level molekuler. Termasuk diantaranya adalah perbedaan tipe DNA, RNA, protein, dan biosintesisnya. Sedangkan Prof. Yuwono menyatakan bahwa biologi molekuler merupakan ilmu yang mempelajari fungsi dan organisasi jasad hidup. Ya. Ditinjau dari strukturnya, ya, strukturnya bagaimana maupun regulasinya. Ini pendapat beliau. Ini tadi sudah banyak Ibu bicarakan kaitan biologi molekuler dengan ilmu-ilmu lain. Nah, ini contoh-contohnya ya, contoh-contoh dari ilmu yang terkait dengan ilmu biologi ya. Kemudian ini ya, penjelasan saja, biokimia adalah ilmu yang bisa mempelajari ataupun membantu kita mengetahui perubahan-perubahan ekspresi gen yang menyebabkan perubahan reaksi biokimiawi ya. Kemudian fisiologi dan imunologi ya. Ini yang membantu kita untuk mengetahui ekspresi gen yang mengarah ke pembentukan antibodi. Biologi sel tentu saja, kemudian bidang informatika atau komputer. Nah, hal ini menyebabkan adanya tumpang tindih di antara materi-materi yang dibahas ya. Jadi kalau Anda pada semester ini belajar biologi molekuler dan genetika, nanti pun di sana juga akan banyak dibicarakan tentang DNA ya. Jadi dan juga Anda belajar biokimia juga kan. Nah, itu nanti juga ada reaksi-reaksi yang perlu dipelajari ya. Tapi nanti Anda akan bisa merasakan ada batas-batas ya. Ada batas, oh ternyata kalau di biologi molekuler aku belajar ini, di genetika belajar ini, di biokimia juga belajar ini, begitu ya. Kemudian apa ini? Ini metode dasar yang digunakan dalam biologi molekuler. Ada yang ingin bertanya sampai di sini? Ibu kembali ke kelas lagi. Ada yang ingin bertanya? Masih menyimak apa yang Ibu sampaikan? Masih, Bu. Masih, Bu. Ya, masih ya. Bu jangan ditinggal ya. Bu mohon izin tak minum dulu. Jadi dalam biologi molekuler ya, tadi Ibu sampaikan ada teknik-teknik analisisnya ya. Ini nanti mungkin kalian akan pelajari di mata kuliah lain. Ibu akan memberikan gambarannya secara sekilas ya, bahwa di dalam teknik biologi molekuler itu ada yang disebut dengan PCR ya, atau polimerase chain reaksi. Jadi metode perbanyakan DNA tetapi secara in vitro ya.
di luar sel ya. Jadi menggunakan sistem enzimatik. Ini alatnya demikian ya, di lab bioteknologi, yang ya, yang jelas di lab terpadu ada ya. Di prodi bioteknologi ada ya, PCR, alat PCR. Nah, prinsipnya di dalam proses atau teknik dengan menggunakan PCR ini merupakan suatu usaha untuk memperbanyak DNA melalui suatu siklus yang berulang ya, Jadi ada berbagai tahapan, di antaranya adalah denaturasi ya, prinsip kerjanya ada denaturasi, kemudian ada annealing dan ada ekstensi ya. Di sini melibatkan suhu ya, jadi memang di dalam proses, karena DNA itu suatu materi hidup ya, jadi materi hidup ya, unsur di dalam suatu materi hidup, maka mempunyai sampai di mana tadi? Ya, prinsip saja ya. Jadi ada yang disebut dengan denaturasi ya. Jadi denaturasi itu akhir ya di dalam proses PCR ya. Jadi suhunya berupa sudah terukur ya. Jadi suhu yang tinggi pada awal proses itu bisa menyebabkan untai ganda DNA. Jadi yang dipisahkan sebagai subjeknya itu adalah DNA ya. Jadi biasanya kita menggunakan antara 94 sampai 95 derajat Celcius selama 30 detik ya. Tergantung dari materi yang kita gunakan ya. Jadi kita pisahkan dulu untai ganda dari DNA, kita buat ya dengan suhu tinggi ya. Kemudian standarnya itu tadi sekitar 94, 95. Nah, pada fase denaturasi ini tergantung dari komponen DNA-nya ya. Jadi Anda ingat ada yang disebut dengan guanin, ada yang disebut dengan sitosin, ada adenin, ada timin ya. Biasanya kalau lebih banyak guanin dan sitosinnya itu akan relatif lebih lama ya. Kemudian Ibu tidak akan banyak bicara di sini, nanti kalian pusing ya. Kemudian ada proses annealing ya. Ada proses annealing, ini juga disesuaikan dengan waktu. Kemudian perpanjangan dari DNA ya, DNA polimerase tadi ini biasanya sekitar 72 derajat ya. 72 derajat Celcius ya. Nah, ini biasanya diulang ya, proses ini diulang selama 30 sampai 35 derajat ya. Jadi pada proses annealing ini intinya adalah kalau harus memperbanyak itu kan harus pakai primer cetakan ya. Nah, ini fasenya di sini ya. Fasenya di sini, kemudian diperpanjang ekstensi ya. Di fase berikutnya itu selama 30 detik juga, suhunya sekitar 72 derajat ya. Nah, ini sekarang ada yang disebut dengan apa yang Ibu tulis di sini itu hanya sebagian kecil dari teknik biologi molekuler ya. Jadi ini yang kedua ini RFLP ya, yang disebut dengan RFLP. Jadi proses pemotongan DNA menjadi fragmen-fragmen dengan panjang yang berbeda. Biasanya ini untuk digunakan sebagai proses polimorfisme ya. Kemudian ya ada yang disebut dengan gel elektroforesis ya. Gel elektroforesis
molekul berdasarkan ukuran dan muatannya di atas medan listrik. Ini kita punya juga alatnya ya. Kemudian nah ini gambaran ya, gambaran dari analisis molekuler ya. Jadi nah, dalam proses-proses tadi itu ya bisa divisualisasikan ya prosesnya, hasilnya itu dengan apa yang disebut dengan kromatogram ya. Jadi dengan menggunakan ini namanya adalah marker atau ladder dengan panjang tertentu ya, misalnya di sini dituliskan 200 base pair ya, kemudian di sini 700 base pair. Ini nanti kita tahunya dari penyedia jasa ya, penyedia jasa penjual dari markernya ini. Misalnya kita nanti pada saat membeli itu sudah diberikan sekitar panjang laddernya sekian. Nah, ini di sini si peneliti itu ternyata menggunakan target ya DNA itu besar 320 pasang pasar ya. Jadi ternyata ada gitu ya. Jadi divisualisasikan dengan pita-pita DNA seperti ini. Nah, kemurnian DNA yang baik di dalam proses isolasi DNA itu rata-rata adalah 1,8 sampai 2,0 ya. Ini alatnya salah satunya ada yang disebut dengan nanodrop ya. Alhamdulillah di lab terpadu ada, Undip punya, sehingga nanti kalau kalian penelitian juga bisa ya menggunakan alat tersebut ya. Kemudian ini sudah. Kemudian ini ELISA ya, ELISA ini suatu proses yang cukup mahal juga ya, jadi mahasiswa itu belum sampai ke sana ya. Lalu peran biomolekuler dalam kehidupan ya, adanya teknik-teknik molekuler itu saja itu akan sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia ya. Jadi tentu saja kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik ya, itu akan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi intinya adalah bahwa biologi molekuler yang akan kita pelajari ini merupakan cabang dari biologi yang berhubungan dengan sifat ataupun fenomena biologis pada tingkatan molekuler ya. Jadi melalui studi DNA dan RNA serta protein ya, yang akan belajar juga ya, kita akan belajar juga bagaimana interaksi di antara ketiganya itu terjadi gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya 1 semester ke depan ya, 6 bulan ke depan sampai tanggal berapa tadi, awal Juni ya, awal Juni kita belajar biologi molekuler. Mudah-mudahan bisa sedikit ya memberikan gambaran bagaimana biologi molekuler itu dan bisa membantu kalian di dalam proses penelitian ya, entah itu KP maupun tugas akhir, maupun jika nanti setelah menjadi seorang lulusan biologi, seorang biolog, Anda bisa mengembangkan biologi molekuler menjadi suatu alat ya, suatu tools di dalam pengembangan biologi itu sendiri. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Belum ada? Belum, Ibu. Belum ada, Bu. Oh, ini ada Mas Abdullah. Abdullah, silakan Abdullah. Iya Bu, saya izin bertanya. Ini berkaitan sama mungkin beberapa informasi di luar gitu sih. Untuk instansi khusus biomolekul itu berarti dipisah lagi gitu ya Bu? Maksudnya untuk yang membahas virus misalnya atau lain, misalnya cabang-cabang lain seperti itu. Bagaimana tadi pertanyaannya? Mohon maaf Dek, bagaimana? Instansi khusus mengenai biomolekul itu di Indonesia sudah ada atau tidak Ibu? Seperti itu studi khusus mengenai biologi molekuler. Oh, instansi.
Instansi banyak sepertinya ya. Ya jadi yang bisa Ibu contohkan di sini adalah Eijkman. Ya. Eijkman instansi khusus ya yang mempelajari tentang hal itu ya. Anda bisa lihat Ibu nulisnya gimana ya, Eijkman. Itu bahasa. Nah, ini Lab Eijkman. Ada di Bandung dan di Jakarta ya kalau tidak salah ya. Saya pernah ke sana tapi yang di Bandung. Ya, jadi ini merupakan laboratorium khusus untuk biologi molekuler ya. Ini nanti Anda bisa lihat, kok nggak bisa. Lembaga Eijkman. Ini lembaga Eijkman ini merupakan salah satu lembaga yang juga ini ya, apa namanya, mempelajari tentang corona ya. Jadi rujukan untuk corona ya. Ini Institut Riset di Jakarta. Kalau tidak salah ingat ya, salah satu alumni biologi itu juga ada yang di sana kok, ada yang di Eijkman. Alhamdulillah. Saya lupa, Eijkman di Jakarta atau di Bandung ya. Ada salah satu, kalau tidak salah ya. Atau di LIPI ya. LIPI juga ya, LIPI yang khusus mempelajari tentang biologi molekuler ya. Jadi kakak kelas Anda, kakak tingkat Anda itu juga beberapa melakukan penelitian di sana ya tentang biologi molekuler ya. Jadi biasanya digunakan sebagai salah satu topik di kerja atau sidang tugas akhir ya. Tugas akhirnya itu di LIPI ya. Itu juga bisa. Kemudian Balai Kesehatan ya, Balai Kesehatan ya. Itu juga apa namanya, mempelajari tentang biologi molekuler. Banyak kok deh, jadi terbuka peluang banyak untuk mempelajari biologi molekuler. Tapi kalau pelajaran biologi molekuler yang untuk sidang akhir di Undip pun juga sudah disediakan alat-alatnya ya. Di lab terpadu itu kebetulan Pak Anto itu mengepalai ya salah satu lab di sana ya, sehingga kita bisa ada akses untuk belajar di sana. Tapi juga saat ini karena sedang pandemi, jadi kakak-kakak tingkat Anda pun beberapa bimbingan Ibu pun juga bekerja di sana itu harus antre ya. Jadi semua lab itu harus antre untuk bisa bekerja gitu ya. Monggo Anda di bidang apa namanya nanti tanaman ataupun hewan ataupun mikroorganisme berbasiskan biologi molekuler bisa dilakukan di lab terpadu ataupun kalau di lab bioteknologi sendiri sepertinya alatnya masih kurang karena alatnya itu dimiliki prodi bioteknologi ya, di sentrifugasi yang sekian ribu RPM ya, itu untuk isolasi DNA dan PCR ya. Ya nanti berkoordinasi dengan pembimbing biasanya nanti kalau akan menggunakan ya, karena terus terang memang alatnya mahal ya, jadi dibutuhkan kedisiplinan dari semua ya. Kemudian dibutuhkan juga tanggung jawab ya di dalam kita menggunakan alat-alat tersebut. Tuh. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Iya, nanti kalau tertarik di bidang molekuler ya, Anda pengen mungkin KP ataupun magang ya. Kalau magang harus 6 bulan ya sekarang ya, proses magang itu ya. KP ya nanti Anda sering-sering cek aja ya di lab-lab tersebut ya, apakah menyediakan ataupun menerima mahasiswa yang KP ya.
Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, Ibu bisa meninggalkan kelas ya. Bisa meninggalkan kelas. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa tuliskan juga di room chat ya. Anda bisa tuliskan. Nanti kalau Ibu bisa menjawab ya, insya Allah Ibu jawab. Kalau tidak ya nanti Ibu tanyakan pada tim ya. Atau nanti ada mahasiswa yang bisa memberikan jawaban. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Masih banyak kekurangan yang Ibu alami ya, mohon maaf atas segala kekurangan Ibu ya. Tetap sehat, tetap semangat. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama ya.